Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana Dewi dengan NIM 1860205222154. Saya dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide-ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human atau manusiawi, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, teori, evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Dalam hal ini berpusat pada siswa serta mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai integral dari proses belajar. Tugas guru dalam hal ini yaitu menciptakan situasi yang permisif dan mendorong peserta didik untuk mencari dan mengembangkan pemecahan masalah sendiri. Dan tujuan pembelajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu model subjek akademik. Pada pendekatan subjek akademik menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya matematika, sains, sejarah, IPS, dan sebagainya, sebagai mana sepertinya yang lazim ditemui pada sistem pendidikan. Prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Titik pendekatan di bidang ini ialah siswa menguasai setiap mata pelajaran yang disajikan sebagai disiplin ilmu tertentu. Ada 3 pendekatan, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, studi yang bersifat integratif, dan pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis. Yang selanjutnya yaitu model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Dari pendekatan ini, nantinya diharapkan peserta didik mempunyai tanggung jawab dalam masyarakatnya guna membantu pemerintah dalam perbaikan-perbaikan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir yaitu model teknologi. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga sebagai teknologi sistem atau sistem teknologi. Nah, menuju pembahasan yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model pendidikan gerak atau movement education. Model pendidikan gerak merupakan suatu proses pembelajaran yang menitik beratkan kepada pembelajaran gerak atau memfasilitasi terjadinya pengalaman-pengalaman gerak kepada para siswa. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya. Dan yang selanjutnya yaitu model pendidikan petualangan. Model petualangan membelajarkan siswa tersebut tentang tanggung jawab dan pengambilan keputusan melalui aktivitas gerak dalam situasi yang baru tersebut. Dalam pendidikan luar ruangan, guru harus menetapkan tantangan pembelajaran yang sesuai,
menanggapi beragam kebutuhan belajar siswa, dan mengatasi potensi hambatan dalam belajar. Nah, model pendidikan petualangan ini bisa dilakukan dalam luar ruangan, yaitu misalnya di halaman, pada tempat-tempat rekreasi, atau sebagainya. Nah, dan yang terakhir yaitu pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran merupakan salah satu faktor yang dapat menggiring anak memiliki kebugaran yang baik serta dapat merangsang anak berpartisipasi dalam berbagai macam aktivitas fisik. Pendidikan kebugaran merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter dalam rangka menerapkan tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.